yang adil, sejahtera, makmur, dan hak asasi manusia yang terpenuhi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Indonesia. Dasar negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bebas dan aktif. Bebas adalah kondisi di mana suatu negara ataupun negara Indonesia tidak memilih salah satu kubu, serta bebas menjalin hubungan dengan semua negara. Yang kedua yaitu aktif. Aktif yaitu negara Indonesia tidak pasif, serta negara Indonesia mempertahankan perdamaian dunia, serta negara Indonesia ini bebas ikut serta dalam kegiatan internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia. Yang pertama, melalui kontingen Garuda, Indonesia mengirim pasukan menjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik di dunia. Tugas mereka adalah menjaga keamanan, membantu masyarakat, dan menciptakan kondisi yang lebih stabil. Yang kedua, melalui diplomasi, Indonesia aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara lain. Dalam diplomasi, Indonesia berusaha menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan, sehingga konflik bisa dicegah atau diselesaikan dengan baik-baik. Yang ketiga, sebagai mediator, Indonesia sering menjadi penengah dalam konflik antar negara. Indonesia membantu pihak-pihak yang bertikai untuk berdialog dan menciptakan kesepakatan bersama. Konsep perdamaian dibagi menjadi dua, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Yang pertama ada perdamaian negatif, yaitu kondisi di mana tidak terjadinya konflik atau peperangan secara langsung antar negara, yang mana situasi ini tidak aman karena tidak terjadinya peperangan. Tetapi kondisi ini belum tentu benar-benar aman ataupun damai karena mungkin saja masih ada ketegangan atau masalah yang belum terselesaikan. Contohnya seperti dua negara yang sedang tidak berperang ataupun bersaing, tapi hubungan mereka masih tegang karena mungkin saja mereka masih saling bersaing ataupun saling curiga. Yang kedua ada perdamaian positif, yaitu kondisi yang meluas di mana tidak hanya tidak terjadinya peperangan, tetapi juga terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, serta hubungan yang harmonis antar negara. Oleh karena itu, semua pihak akan merasakan aman, adil, dan saling bekerja sama. Contohnya seperti negara-negara yang saling bekerja sama dalam menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan. Oleh karena itu, perdamaian yang ideal adalah perdamaian yang positif, di mana tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga terciptanya keadilan sosial dan hubungan yang harmonis antar negara. Apa itu teori hubungan internasional? Teori hubungan internasional yaitu negara-negara yang saling berinteraksi di tingkat global, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Teori hubungan internasional dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada realisme. Menurut teori ini, negara selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya, terutama dalam bidang keamanan dan kekuasaan. Karena setiap negara mempunyai kepentingannya masing-masing, hubungan antar negara cenderung kompetitif. Akibatnya, konflik sulit dihindari karena setiap negara berusaha memperkuat posisinya. Yang kedua ada liberalisme. Menurut teori ini, hubungan antar negara tidak hanya tentang konflik. Negara bisa saling bekerja sama melalui perdagangan, diplomasi, dan juga organisasi internasional. Dengan adanya kerjasama ini, negara bisa mendapatkan keuntungan bersama dan peluang terciptanya perdamaian menjadi lebih besar. Dan yang ketiga ada konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa hubungan antar negara tidak hanya tentang kepentingan atau kekuasaan, tetapi juga dilihat dari nilai, norma, dan identitas. Artinya, cara suatu negara memandang negara lain mempengaruhi bagaimana negara tersebut mengambil keputusan dan kebijakan. Dari ketiga teori ini, kita bisa melihat bahwa hubungan internasional tidak hanya tentang kekuasaan atau konflik, tetapi juga bagaimana negara bisa memahami antara satu sama lain. Apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara yang dilakukan oleh setiap negara karena negara tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan satu sama lain. Kerjasama ini mencakup tiga bidang. Yang pertama, bidang politik. Apa itu bidang politik? Bidang politik adalah menjaga keamanan dan hubungan baik antar negara. Yang kedua, bidang ekonomi. Apa itu bidang ekonomi? Bidang ekonomi adalah menjaga kesejahteraan melalui perdagangan. Yang ketiga, apa itu bidang? Yang ketiga, bidang sosial. Apa itu bidang sosial? Bidang sosial adalah Yang ketiga, bidang sosial. Apa itu bidang sosial? Bidang sosial adalah membantu masyarakat saat terjadi bencana seperti banjir, longsor, dan banyak lagi. Jadi, kerjasama ini sangat penting karena masalah dunia sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri.
harus diselesaikan bersama-sama. Cukup sekian berita dan informasi untuk hari ini. Saya selaku moderator dan liputan dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.